Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-maliku haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Allah Ta'ala fi muhkamati tanzilih wa huwa a'lamu bimuradih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa qala nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la tiyarah wa la hammah wa la safar wa firru minal majzum kama tafirru minal asad. Sadaqallahul azim wa balagun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Asy-Syifa Rumah Sakit Jakarta yang dirahmati oleh Allah. Ba'da tahmid was salawat, maka khatib berwasiat bagi diri pribadi dan bagi jamaah. Ingat, setiap hari Jumat kita duduk berkumpul di satu masjid bukan untuk istirahat siang, bukan untuk tidur duduk sender, bukan untuk main handphone, tapi kita hadir sholat Jumat. Mudah-mudahan sepulang Jumatan nanti bertambahlah rasa takut kita kepada Allah. Dan ingat, setiap hari Jumat di setiap pintu-pintu masjid ada para malaikat Allah yang mencatat nama-nama orang yang hadir melaksanakan sholat Jumat. Dan buku catatan tersebut ditutup ketika khatib sudah memulai khutbahnya. Maka jangan sampai kita berkata, jangan sampai kita ngobrol, jangan sampai kita datang telat agar mendapatkan pahala Jumat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, setiap hari Jumat ada dua waktu mustajab. Allah bukakan pintu langit seluas-luasnya. Yang pertama, ketika khatib duduk di antara dua khutbahnya. Yang kedua, selepas sholat asar di hari Jumat. Gunakan dua kesempatan emas tersebut. Sisipkan doa, mudah-mudahan wabah pandemi ini segera berakhir dan kebangkitan Islam segera terwujud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada muqaddimah tadi kami menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bulan ini. Hari ini kita berada di Jumat kedua di bulan Safar, di mana pada masa jahiliyah dulu orang-orang musyrik jahiliyah, kafir Quraisy jahiliyah mengatakan bahwa bulan Safar adalah bulan sial. Maka sudah sebagai tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa risalah, beliau alaihi salatu wassalam mendobrak kemusyrikan ini, menghancurkan kebatilan ini dengan sabda beliau, la adwa wala tiyarah wala hammah wala safar wa firru minal majzum kama tafirru minal asad.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tercatat, beliau sampaikan, la adwa, tidak ada penyakit yang menular secara sendirinya. Semua penyakit menular karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Segala macam bentuk penyakit tersebut menular hanya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, dalam hadis ini, di ujung hadis beliau sampaikan, wa firru minal majzum, larilah kalian dari orang yang terpapar penyakit yang bisa menular. Kama tafirru minal asad, sebagaimana kalian lari dari takutnya kepada singa. Artinya, walaupun penyakit tersebut hanya ditularkan dengan izin Allah, tapi kita harus menganggap penyakit tersebut sebagai waspada. Jangan malah kita menganggap tidak ada yang menular atas izin Allah. Ada orang yang terpapar penyakit menular, justru kita hirup napasnya. Na'udzubillah min zalik. Orang muslim yang cerdas tidak berpikiran seperti itu. Karena sungguh ketika ada wabah penyakit yang menular, kita harus menjaga preventif, memakai alat kesehatan agar jangan sampai penyakit tersebut menular kepada kita. Semua penyakit menular dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wala tiyarah, dan tidak boleh menganggap sial ketika mendengar bunyi burung, bunyi siulan burung, ataupun bunyi hewan yang lainnya, ataupun bentuk hewan yang lainnya, tidak boleh kita menganggapnya sebagai kesialan. Walahamah, dan juga burung hantu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, karena memang ada orang-orang di zaman modern seperti sekarang ini, ketika ada suara burung di atas rumahnya, di atap rumah tetangganya, maka dia berasumsi akan ada yang meninggal sebentar lagi. Hal ini sudah dibantah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan percaya kepada kesialan-kesialan binatang yang kita temui, suara-suara binatang yang kita dengarkan. Wala sofar, dan kita juga tidak boleh percaya kesialan di bulan Safar. Sungguh, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim yang cerdas tidak akan pernah percaya adanya hari sial, adanya bulan sial, adanya tanggal sial, adanya angka sial, adanya baju dan binatang yang sial. Seorang muslim yang cerdas, dia akan berkata sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada muqaddimah tadi kami sampaikan, surah At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Muhammad kepada orang yang mengaku agamanya Islam, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kepada kami suatu hal yang buruk, suatu hal yang baik, illa ma kataballahu lana, kecuali memang sudah Allah takdirkan atas kami. Huwa maulana, dialah Allah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah kita diperintahkan untuk bertawakal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, bila ada seorang muslim yang hidup di zaman ini tapi percaya kepada kesialan-kesialan tersebut, maka sungguh dia sudah mengingkari hadis nabinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tiyarah syirkun, at-tiyarah syirkun, at-tiyarah syirkun. Menganggap suatu hal yang sial adalah termasuk dari syirik, dan syirik adalah dosa yang besar.
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam Sunan Tirmidzi agar kita dijauhkan daripada keburukan, mara bahaya, musibah dan penyakit yang menular. Beliau alaihi salatu wasallam mengajarkan doa kepada kita, dibaca setiap ba'da subuh dan ba'da maghrib. Doa tolak bala yang Rasul ajarkan, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Katakan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa membahayakan kita, apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, dan Allah Maha Pendengar dan Maha Mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari bersama-sama kita buang sifat-sifat yang menganggap suatu hal itu membawa kesialan. Mari bersama-sama kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa tolak bala tersebut ba'da maghrib dan ba'da subuh. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa kuma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.